Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Febriani Arofah. Saya dari kelas S4B dengan NIM 223147171411260 dari Prodi Sistem Informasi Fakultas Vokasi Universitas Brawijaya. Di sini saya akan melakukan presentasi untuk memenuhi tugas ujian akhir semester pada mata kuliah Teknik Negosiasi dan Lobby. Berikut adalah presentasi yang bisa saya sajikan, yang berjudul Konsep dan Penerapan Teknik Negosiasi dan Lobby dalam Bidang Bisnis. Berikut ada outline presentasi yang telah saya rangkai sedemikian rupa. Untuk yang pertama itu ada konsep lobby dan negosiasi, yang kedua ada tujuan lobby negosiasi dalam bisnis, ketiga tahapan lobby negosiasi yang efektif, keempat strategi dan teknik lobby negosiasi, yang kelima itu etika dan profesionalitas dalam lobby negosiasi, yang keenam ada penerapan lobby negosiasi di berbagai bidang bisnis, yang ketujuh ada tantangan dan hambatan dalam lobby negosiasi, dan yang terakhir ada kesimpulan dan juga rekomendasi. Untuk yang pertama yaitu konsep lobby negosiasi. Saya jelaskan terlebih dahulu, untuk konsep lobby itu adalah upaya untuk mempengaruhi keputusan atau opini orang lain, biasanya di lingkungan politik atau bisnis dengan cara persuasif dan juga strategis. Kalau untuk konsep dari negosiasi sendiri, yaitu proses mencapai kesepakatan antara dua pihak atau lebih yang memiliki kepentingan yang saling bertentangan melalui diskusi dan juga kompromi. Lobby negosiasi merupakan keterampilan penting dalam dunia bisnis, karena itu merupakan proses interaktif di mana dua pihak atau lebih berusaha mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Keberhasilan lobby negosiasi bergantung pada kemampuan berkomunikasi, memahami kepentingan lawan, dan juga mencari solusi yang kreatif. Yang kedua yaitu tujuan lobby negosiasi dalam bisnis. Yang pertama itu mencapai kesepakatan, di mana artinya tujuan utama lobby negosiasi adalah mencapai kesepakatan yang menguntungkan kedua belah pihak. Yang kedua ada membangun hubungan, yaitu proses negosiasi yang dapat memperkuat hubungan bisnis antara pihak-pihak yang terlibat di dalamnya. Yang ketiga itu meningkatkan posisi tawar. Keahlian negosiasi dapat membantu meningkatkan posisi tawar dalam transaksi bisnis. Untuk yang terakhir itu mencapai hasil yang terbaik, di mana artinya tujuan akhir lobby negosiasi adalah mencapai hasil yang optimal bagi perusahaan. Di sini ada tiga, yaitu tahapan lobby negosiasi yang efektif. Di sini ada tiga timeline-nya. Yang pertama itu ada persiapan. Persiapan itu untuk mengumpulkan informasi, menetapkan tujuan, dan juga menyusun strategi dalam negosiasi. Lalu ke tahap yang kedua yaitu pembukaan. Pembukaan sendiri itu membangun hubungan, menciptakan suasana positif, dan juga mengidentifikasi kepentingan masing-masing pihak. Yang ketiga itu ada tawar-menawar, yaitu mengajukan penawaran, memberikan konsensi, dan juga mencari titik temu yang menguntungkan kedua belah pihak. Selanjutnya yang keempat itu ada strategi dan teknik lobby negosiasi. Yang pertama itu strategi, memahami posisi tawar, membuat rencana alternatif, dan mencari nilai tambah bagi kedua belah pihak, yang dimana berusaha menemukan solusi dan memberikan manfaat bagi semua pihak yang terlibat. Yang kedua itu ada teknik. Teknik yang pertama itu mendengarkan aktif, mengajukan pertanyaan, dan menyajikan argumen yang tepat, di mana mendengarkan aktif itu secara sengaja dan penuh perhatian mendengarkan apa yang dikatakan oleh lawan bicara, termasuk memahami makna, emosi, dan juga niat di balik kata-kata mereka. Nah, yang selanjutnya itu ada komunikasi. Komunikasi yaitu membangun rapport, yang artinya menciptakan hubungan yang baik dan saling percaya dengan orang lain, sehingga komunikasi berjalan lebih efektif dan juga nyaman. Selanjutnya ada menggunakan bahasa yang jelas dan juga mengelola emosi yang tepat, yaitu di mana mengontrol dan menyampaikan emosi secara tepat selama komunikasi agar tidak mengganggu dan merusak proses negosiasi. Selanjutnya yang kelima itu ada etika dan profesionalitas dalam lobby negosiasi. Yang pertama itu integritas, di mana integritas itu adalah menjunjung tinggi kejujuran, transparansi, dan konsistensi dalam negosiasi. Yang kedua itu ada empati, yaitu memahami dan menghargai sudut pandang orang lain serta mencari solusi yang paling menguntungkan. Yang ketiga itu ada objektivitas, yaitu mengambil keputusan berdasarkan fakta dan juga data yang tepat, bukan emosi atau kepentingan pribadi. Yang keempat itu ada
profesionalisme, yaitu menunjukkan sikap yang tenang, tegas, dan juga bertanggung jawab dalam setiap tahapan negosiasi. Yang keenam, itu ada penerapan lobby negosiasi di berbagai bidang bisnis. Yang pertama itu ada kontrak bisnis, contohnya itu seperti negosiasi kontrak kerjasama, negosiasi harga, dan juga syarat-syarat perjanjian. Selanjutnya ada merger dan akuisisi, yaitu contohnya seperti negosiasi struktur, harga, dan kondisi dalam proses merger akuisisi. Yang ketiga itu ada hubungan pelanggan, yaitu seperti negosiasi syarat-syarat penjualan, negosiasi diskon, dan penyelesaian masalah. Selanjutnya ada kemitraan strategis seperti negosiasi ruang lingkup, tanggung jawab, dan juga hasil dalam kemitraan. Selanjutnya, yang ketujuh itu ada tantangan dan hambatan dalam lobby negosiasi. Yang pertama itu perbedaan kepentingan, di mana para pihak mungkin memiliki tujuan dan prioritas yang berbeda. Misalnya satu pihak mungkin lebih fokus pada harga yang rendah, sementara pihak yang satu ini mengutamakan kualitas atau jangka waktu pengiriman. Yang kedua itu ada kurangnya informasi, seperti keterbatasan data dan juga pemahaman yang dapat menghambat proses negosiasi itu sendiri. Yang ketiga ada emosi yang berlebihan, seperti sikap emosional yang dapat menghalangi tercapainya kesepakatan yang adil. Yang terakhir ada kesimpulan dan juga rekomendasi. Kesimpulannya sendiri, lobby dan negosiasi adalah keterampilan penting dalam bisnis. Keberhasilan dalam negosiasi bergantung pada persiapan yang matang, komunikasi yang efektif, dan etika profesional. Menguasai keterampilan ini dapat membantu perusahaan mencapai kesepakatan yang menguntungkan dan menjaga hubungan bisnis yang baik. Untuk rekomendasinya, perusahaan harus meningkatkan kapabilitas negosiasi karyawan melalui yang pertama itu pelatihan, seperti menyediakan program pelatihan yang fokus pada teknik negosiasi dan lobby, lalu melakukan praktik seperti mendorong karyawan untuk mempraktikkan keterampilan negosiasi dalam situasi nyata atau simulasi, lalu pengembangan budaya negosiasi yang sehat, seperti membangun lingkungan kerjasama yang mendukung, negosiasi yang jujur, transparan, dan juga berorientasi pada solusi win-win. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.